Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nike Nur Amelia dari PGSD Surakarta Universitas 11 Maret dengan NIM K7120186, nomor absen 30. Nah, di sini kita akan belajar materi tema 3 subtema 1 kelas 2 tugasku sehari-hari. Kompetensi dasar memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks lisan, tulis, dan visual. Melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Pembahasan materi ada 3. 1. Menggunakan kosakata tentang letak rumah. 2. Mengenal nilai pecahan uang logam. 3. Membuat pola irama. Yang pertama, menggunakan kosakata tentang letak rumah. Nah, itu ya, ilustrasinya sudah rumah ya adik-adik. Apakah kamu tahu mengenai letak rumahmu? Letak rumah dapat diketahui menggunakan denah. Denah apa ya itu? Adik-adik kelas 2 pasti penasaran apa itu denah. Karena biasanya ketika Bapak Ibu kalian mendapatkan undangan, nanti pasti melihat denahnya. Nah, apa itu denah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Peta atau gambar rancangan, yakni rumah, bangunan, dan sebagainya. Jadi bisa berupa rumah, bangunan, kemudian ada jalannya juga. Kosakata yang berkaitan dengan denah ada di sebelah kanan rumah, di sebelah kiri rumah, di belakang rumah, atau di depan rumah. Ini ya, jadi kata-kata yang familiar yang bakal kita dengar ketika berhubungan dengan denah atau lokasi ya. Perhatikan denah berikut ini. Ada itu ya. Nah, yang pertama ada Mila. Mila tinggal di mana ya? Iya, di Jalan Pelangi. Rumah Mila di sini ya. Ini ada rumah Mila. Nah, ini ada rumah Mila di Jalan Pelangi. Kemudian di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Nah, ini ya, di kanan. Jadi kita itu berposisi seperti rumah Mila, menghadap jalan. Sehingga di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Betul ya? Di sebelah kirinya ada rumah Edi. Di depan rumah Mila terdapat minimarket. Nah, ini jadi karena menghadap jalan, sehingga di depan rumahnya ada minimarket. Bisa dipahami ya adik-adik? Gampang bukan?
Sekarang ayo menyimak. Ini ada denah ya. Nah, pernyataan pertama. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Ini ya. Kita pakai warna hijau aja. Nah, di sini ada rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi, betul ya? Jadi kita berposisi seperti rumah Siti. Sehingga di sebelah kanan ini misalnya kita ada rambutnya ya. Nah, kita itu di sebelah kanannya ada rumah Adi. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu, betul ya? Ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada mushola, betul? Betul. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp2.000. Selanjutnya, ayo dijawab. Nah, sayangnya, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ini sebenarnya belum ada jawabannya ya. Nah, tapi di sini sudah ada. Ya sudah, tidak apa-apa. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Tadi ya, paham ya? Adi. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Rumah Ayu. Di manakah rumah Siti? Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Rp2.000. Ayo melengkapi. Nah, sebenarnya ini belum ada jawabannya, tapi karena ada kesalahan teknis sehingga sudah muncul ya di sini. Harusnya belum ada. Kalimat rumpang adalah susunan kalimat yang tidak lengkap atau ada kata yang dihilangkan. Jadi di sini ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada ini. Ini nanti kalian harus melengkapi harusnya. Contoh denah lingkungan rumah. Nah, ini ya. 1. SDN Nusantara 1 terletak di jalan mana? Ya, Nusantara. Di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 1 terdapat, ya, kanan dan kiri ada sawah. Di samping kiri toko ada rumah warga, betul? Betul ya? Nah, adik-adik, ini ya, di samping kanan kiri SDN Nusantara 1 terdapat sawah, betul? Di samping kiri toko adalah rumah warga. Kiri ya. Nah, ini di kiri. Kiri. Sedangkan ini di kanan. Di samping kanan balai kelurahan adalah fotokopi. Ini ya. Di sini kanan. Kanan. Perhatikan ya, kenapa kok bisa di sini kanan? Karena lihat ini pintunya. Di sini, kemudian di sini, di sini. Nah, pintu-pintu ini artinya kita itu menghadap seperti bangunannya ini. Jadi kita menghadap ke depan. Sehingga di kanannya adalah fotokopi. Bisa dipahami ya adik-adik? Lanjut. Mengenal nilai pecahan uang logam. Uang adalah alat untuk membayar.
Mata uang Indonesia adalah apa? Ya, rupiah. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, ini uang kertas ya. Kalian sudah familiar ya dengan uang kertas ini, yaitu Rp2.000. Sedangkan ini uang logam atau uang koin, itu ada 1.000 dengan 1.000. Gampang ya. Lanjut. Mengenal pecahan nilai uang. Nah, uang logam itu ada banyak nilainya. Di sini terkecil itu ada uang Rp100. Ditulis Rp, perhatikan ya penulisannya 100,00, dibaca Rp100. Jadi penulisannya tuh bukan Rp titik 100 gitu, salah ya, bukan, yang betul itu tidak ada tanda titiknya. Bisa dipahami? Selanjutnya ada uang Rp200, uang Rp500, uang Rp1.000. Nah, adik-adik biasanya minta orang tua yang mana nih? Ini ya pasti ya, 1.000 ini ya, buat beli jajan gitu ya. Lanjut. Nilai uang dapat dibandingkan dan diturunkan. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi uang itu kan ada yang kecil dan ada yang besar nilainya. Ada Rp100, Rp500, semakin naik lagi ada Rp1.000. Nah, adik-adik, kalian di sini dapat membandingkan mana yang besar dan mana yang kecil. Contoh ada Rp100, kita pakai kuning, dengan Rp500. Besar yang mana ya? Kalau dilihat itu besar yang iya, besar yang ini, besar yang ini. Sehingga yang besar itu diberi tanda seperti ini. Jadi K artinya di sini yang besar, di sini yang kecil. Artinya cara cepat menghafalnya atau tahu konsepnya itu yaitu dengan yang besar dianggapi atau yang besar dimakan. Ini ya, ini ibaratnya mulut, jadi yang besar dimakan, paham ya? Sehingga Rp500 itu lebih besar dari Rp100, sehingga 500 dimakan. Rp100 lebih kecil dari Rp500. Jadi bisa baca dari sini, kalau dari sini itu Rp100 lebih kecil dari Rp500. Kalau dari sini Rp500 lebih besar dari Rp100. Bisa dipahami ya? Lanjut, ada Rp1.000 dengan Rp200. Nah, besar yang ini ya, sehingga yang besar dimakan. Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Ayo urutkan uang logam berikut mulai dari yang terkecil nilainya. Nah, diurutkan ya. Cara mudahnya kita lihat nolnya dulu. Nolnya ini ada berapa? Kita pakai merah. Nolnya ada 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Ada 1, 2. Nah, nolnya yang paling banyak itu adalah yang paling besar. Bisa dipahami? Jadi ini paling besar, nomor 1. Kemudian nolnya 2, 2, 2. Kita lihat angka depannya, ada angka 5, ada angka 1, dan angka 2. Mana yang paling besar? Iya, 5. Berarti nomor 2. Oh iya, ini dari yang terkecil tadi ya. Oke, kita hapus dulu dari yang terkecil ternyata. Nah, jadi kita dari yang terkecil. Sehingga yang paling kecil siapa? 500, 100, atau 200? Iya, 100. Kemudian selanjutnya, iya 200, 500, dan 1000. Bisa dipahami ya? Lanjut.
Ayo berlatih. Bandingkan pecahan mata uang berikutnya. Kita bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dengan cara apa tadi? Melihat nolnya dulu. Jadi melihat 1, lihat 0 dulu. Jumlah nolnya. Lihat H ya, 0. Ada berapa? Yang kedua, angka depannya. Depannya. Selanjutnya, kita beri apa? Tanda. Tandanya bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Yuk. Yang pertama, ada 500 rupiah dengan 200 rupiah. Nah, ini disuruh tuliskan dulu ya. Nah, jadi tulisannya berapa? Iya, R, P. Dikasih titik nggak? Iya, tidak. Berapa? 500 rupiah. Dikasih 0,00, artinya apa? Aturan di Indonesia. 500 rupiah dengan 200 rupiah besar mana? Iya, ini ada nolnya 1, 2, 1, 2, sehingga mereka nolnya setara. Kita lihat angka depannya, 5 dan 2, besar yang 5. Berarti yang besar apa tadi? Iya, dimakan. Selanjutnya ada 100 rupiah dengan 1000 rupiah. Besar mana ya? Kita lihat nolnya dulu. Nolnya ada jumlahnya 3 yang ini. 3, dengan ini jumlahnya cuma 2. Sehingga yang paling besar ya ini. Bisa dipahami? Nah, jangan lupa ditulis dulu. RP 100 1 0 0, 0, 0. Sedangkan ini RP 1 titik 0 0 0, 0, 0. Di sini dituliskan ya kesimpulannya, sehingga 500 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Paham? Sedangkan ini 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Bisa dipahami ya? Nah, masih ingat ya, kalau ini artinya apa? Puluhan. Kalau ini artinya kok jelek sih? Nah, ratusan. Sedangkan ini iya, ribuan. Jangan lupa ya, diingat terus. Lanjut. Urutkan pecahan ya uang berikut mulai dari nilainya yang terkecil. Ingat ya, terkecil. Nah, terkecil. Yang mana? Lihat nolnya dulu. 2, 2, 2. Sehingga mereka itu setara. Kemudian lihat angka depannya, 5, 1, dan 2. Paling kecil yang iya ini. Nomor 1, nomor 2, dan ini nomor 3. Selanjutnya ada 200, 1000, dan 100. Nolnya, oh ini 3, 2, 2. Berarti lebih kecil ini sama ini. Berarti 2 sama 1 kecil mana? Kecil 1. Iya, ini 1, nomor 2, 1000, nomor 3. Karena paling besar nilainya. Ini Dedik bisa ya? Bisa. 1, 2, 3. Ini? Iya. Yang ini? Oh, bukan. Iya, yang ini. 1, 2, 3. Lanjut. Membuat pola irama. Tadi kita sudah belajar matematika. Kemudian belajar apa lagi? Belajar apa lagi tadi?
Iya, Indonesia, bahasa Indonesia tentang kompak rumah. Nah, sekarang kita belajar SBDB nih, nyanyi-nyanyi, membuat pola irama. Pola irama, apa ya irama itu? Tahu ya, pola-pola itu seperti garis yang misalnya lingkaran, lingkaran, lingkaran. Nah, itu namanya pola. Garis, lingkaran, ini seperti ini. Pola kalau garis itu kan gini kan, ada pola garis melengkung, garis melengkung, garis. Nah, ini namanya pola. Apalagi ada pola. Nah, ini namanya pola garis. Jadi membuat garis ini sama ini yang sama secara berulang. Tapi kalau irama, apa ya pola irama itu? Kita bahas. Apa itu irama? Irama secara umum adalah gerakan berturut-turut secara teratur yang juga dikenal dengan ritme. Irama dalam teori musik mengacu pada pengulangan not dan istirahat hening dalam waktu. Intinya apa sih? Intinya irama itu adalah bunyi atau gerakan yang berturut-turut secara teratur. Nah, ini ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, irama dalam musik merupakan salah satu unsur yang penting, seperti pada unsur yang lainnya. Jadi, musik itu ada unsurnya irama. Jadi, kalau nggak ada irama, ya musik itu tidak terbentuk, gitu ya. Untuk bisa membuat suatu musik, nah ini, irama itu membuat lagu itu menjadi indah. Bahkan tidak hanya indah, kamu akan lebih bisa menikmati musik yang didengarnya dengan irama dan pola irama yang indah. Lanjut. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Nah, ada kelompok irama yang memiliki hitungan tetap. Misalnya irama ada do, 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 tapi dengan hitungan yang tetap. Jadi do, 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 do. Nah, itu namanya sudah birama. Paham ya? Misalnya lagi ada apa? Do, re, do, re. Nah, ini sudah namanya birama. Do, re, do, re. Nah, irama 2 memiliki 2 hitungan. Artinya hitungannya 2. Hitungan 1 menjentit jari seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sama prop itu birama 2. Kemudian ada birama 3 memiliki 3 hitungan. Artinya hitungannya 3-3. 1 menjentit 1, 2, 3. Bisa ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, tapi itu ya, waktunya harus sesuai temponya. 2, 3, balonku ada 5 rupa-rupa. Nah, seperti itu misalnya. Ini ada contohnya ya. Nah, ini dilakukan berulang. Ini dilakukan berulang. Nah, namanya itu sudah birama. Lanjut. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis. Misalnya, drum, rebana, marakas, dan tamborin. Bisa ya. Jadi adik-adik yang suka les musik, alat musik seperti drum, nah pasti udah bisa buat pola irama ya, atau nggak asing dengan bunyi-bunyian. Nah, pola irama pada birama ketiga, misalnya crek dung dung, crek dung dung. Nah, ini diulangi, jelek ya. Nah, ini diulangi. Nah, itu namanya sudah menjadi birama. Artinya pola yang berulang. Polanya ada 1, 2, 3, crek dung dung. Sehingga harinya juga crek dung dung. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh. Loh, bisa loh kita pakai tubuh kita. Misalnya tepuk tangan tadi, jentit jari, dan hentak kaki. Gak
bisa kelihatan ya kakinya ya, kaki ibu. Pola irama pada birama keempat. Nah ini, klik, prok, 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 klik, prok, 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 seperti itu. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Tek, tek, tong, tek, tong, tek. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan memukul meja. Prok, prok, tuk. Prok, prok, tuk. Gitu ya. Nah, ini. Selanjutnya, menyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Ketukan disebut juga nilai not. Not yang akan kita pelajari adalah not angka. Masih ingatkah apa saja not angka itu? Not angka dimulai dari angka 1 sampai 7. Cara membacanya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, tiap-tiap not angka ini memiliki nilai. Ada yang 1/4 ketukan, setengah ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Kita akan mempelajari birama 3/4. Apa artinya birama 3/4? Artinya dalam setiap birama terdiri dari 3 ketukan. 1, 2, 3. Itu namanya 3 ketukan. Berarti biramanya 3/4. Perhatikan not angka berikut. Ini adalah salah satu not angka yang biramanya 3/4. Ada mi, ada titik, ada sol, ada do. Kita lihat ya bersama-sama berapa jumlah ketukannya. Mi itu setengah ketukan, titik setengah ketukan, sol 1 ketukan, do 1 ketukan. Sebentar, kok mi dan titik setengah ketukan? Bukannya mi dan titik sama masing-masing 1 ketukan? Hei, perhatikan di atas angka mi dan di atas tanda titik ada garis hitam. Itu namanya garis bendera yang merupakan pembagi. Jika pada not angka terdapat garis hitam di atasnya, maka angkanya akan berubah dibagi menjadi setengahnya. Jadi kalau 1 ada garis hitam di atasnya, 1 ketukan menjadi setengah ketukan. Titik juga 1 ketukan, ada atasnya garisnya menjadi setengah ketukan. Jadi mi itu setengah ketukan, titik setengah ketukan, sol 1 ketukan, do 1 ketukan. Jika dijumlahkan menjadi 3 ketukan. Makanya itu juga termasuk birama 3/4. Ingat ya, jika ada tanda garis itu disebut tanda bendera, not angkanya berubah menjadi dibagi menjadi setengah ketukan. Berikutnya kita akan mempelajari pola ketukan birama 3/4 dengan membuat musik buatan. Kita bisa menggunakan tepuk tangan atau hentak kaki. Tepuk tangan atau hentak kaki. Karena biramanya 3/4 berarti ada 3 gerakan. Kita mulai saja, itu ada do re mi, do re mi, do re mi. Irama ya. T itu tepuk tangan, K itu hentak kaki. Ingat 3 ketukan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 ketukan saya tak? Nah, ini akan menjadi irama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, atau juga bisa dibalik. Hentak kakinya dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itulah pola irama dengan menggunakan ketukan. Pada suatu lagu, kita akan menemukan adanya birama. Birama itu menunjukkan banyak ketukan pada setiap ruas. Jika pada sebuah lagu terdapat tulisan 2/4, berarti pada tiap ruas birama ada 2 ketukan. Nah, pengulangan birama disebut juga pola irama. Dan kuat lemah ketukan akan membentuk pola irama. Halo, bertemu lagi dengan aku Pipo. Kali ini Pipo akan latihan bernyanyi burung kakak tua dengan birama 3/4. Pipo menggunakan alat bantu, alat musik, marakas, dan tamborin.
ledung, ledung olala burung kakak tua. Terima kasih ya telah latihan bernyanyi burung kakak tua dengan birama 3/4 bersama Pipo. Sampai jumpa lagi, dadah! Nah, asyik bukan tadi kita menyanyi-nyanyi. Lagu apa tadi? Iya, burung kakak tua. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kelas 2, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Jangan bosan-bosan ya melihat Ibu. Nah, Ibu pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.